Kalau menurut saya sih nggak jadi pantangan sih ya, cewek terus golongannya cowok semua. Yang penting itu jaga diri, lakukan hal yang positif sih. Yang di elektro memang ceweknya satu kelas itu cuma 3, tapi saya juga menunjukkan kan, ikut organisasi, menyibukkan diri, nggak cuma kuliah pulang gitu. Kalau saya memang dari kecil udah suka elektro. Setelah masuk UMM, ambil D3 dan mencari hobi yang sesuai sama elektro. Jadi saya masuk robot itu. Mungkin kalau saya masuk workshop robotika itu lebih mencari basic saya di elektro. Selain di bangku kuliah, kita memang harus ada hard skill sama soft skill yang harus dilatih oleh adik-adik mahasiswa. Nah, punya keterampilan bagaimana membangun otomasi atau robotika itu kan bisa diterapkan di perusahaan, bisa nawarkan proyek, sehingga dia mampu bikin wirausaha sendiri. Itu yang menjadi motivasi adik-adik atau tips saya untuk memotivasi adik-adik supaya mau beraktivitas atau berkreasi di robotika. Kenapa sih saya kok bisa semangat? Jadi ketika kakak tingkat kita waktu itu Mas Salis, Mas Iqlal, sama Mas Tony, nah itu ke internasional, mereka bisa, kok saya tidak. Jadi dari situ saya semakin semangat mengerjakan robot, terutama di robot pemadam. Sampai akhirnya 2018 kita berhasil di kejuaraan nasional, yang akhirnya kita harus ke internasional. Prestasi adik-adik mahasiswa yang ada di LSU Robotika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang ini, yang pertama di 2016 kita mampu menduduki juara 1 kontes robot Indonesia di tingkat nasional, sehingga ketika adik-adik mampu juara 1 akan dikirim oleh pemerintah yaitu Dikti untuk mengikuti ajang kontes internasional yang ada di Amerika. Penyelenggaranya adalah Trinity College. 2017 kita menduduki peringkat 2, sehingga untuk tahun 2018 kita tidak dikirim ke internasional. Tetapi untuk kontes di tingkat nasional di tahun 2018, adik-adik berhasil juara 1 lagi, yang tim personelnya ada Mas Alvan, ada Mas Rohman, ada Mbak Ken, sehingga di 2019 mereka dikirim ke Amerika lagi. Sehingga alhamdulillah timnya Mas Alvan, Mas Rohman, dan Mbak Ken juga mampu juara 1 di internasional. Kemudian diteruskan lagi oleh adik tingkat mereka, yaitu berhasil juara 1 lagi tingkat nasional di tahun 2019. Mestinya di tahun 2020 kemarin mereka juga berangkat mewakili Indonesia untuk bertanding di ajang internasional. Tetapi karena ada pandemi, ada COVID-19 ini, penyelenggara pertandingan internasional pun juga memutuskan ditiadakan. Bebas skripsi ini adalah bahwa dia tetap menulis, tetap mengerjakan begitu, tapi apa yang sudah dia lakukan itu yang dilaporkan. Jadi proses pengerjaan robot, pengujiannya ketika trial error itu bagaimana, kemudian sampai performance ketika berlomba itu seperti apa, itulah yang dilaporkan. Sehingga tinggal menulis saja. Jadi di sebuah kompetisi kita pernah gagal. Nah, jadikanlah kegagalan itu sebagai motivasi. Tentu ketika kalian terjatuh akan ada semangat yang lebih menggebu-gebu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan.
Ini adalah sebagian kecil dari kisah prestasi mahasiswa Kampus Putih. What you will get in the future is on your hand. Look for, see, and take the opportunity.